Allah Subhanahu wa taala memperingatkan wallazina yuhajjuna fillahi, dan orang-orang yang berbantah-bantahan mereka, menghujat mereka mengenai agama Allah mim ba'di mastujiba lahu, sesudah agama itu diterima. Diterima bagaimana ini? Ini perlu kita jelaskan. Diterimanya bagaimana? Diterima sesuai fitrah manusia. Apa sebab? Karena memang agama Islam itu sesuai betul dengan fitrah. Di dalam surah Ar-Rum Allah jelaskan pada ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, karena fitrah Allah, artinya karena Allah telah menciptakan agama ini sesuai dengan fitrah manusia, di mana allati fataran nasa 'alaiha, dan manusia pun diciptakan di atas fitrah Allah itu juga yang selaras dengan agama itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa menggantikan ciptaan Allah tersebut. Bapak Ibu jemaah Allah. Jadi makna diterima di sini adalah diterima sesuai dengan fitrah manusia. Jadi agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Semuanya menerima. Kalau menolak tentang agama itu, bukannya agamanya yang salah, tapi dia keluar dari fitrahnya. Bapak Ibu jemaah, kita tengok dalam akidah umpamanya, agama Islam ini jelas, Tuhannya jelas. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang 255 Allah jelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang hidup lagi maha qayyum, lagi maha tetap, senantiasa, selalu berdiri. Dalam diri apa? Mengawasi, mengontrol makhluknya. Bagaimana sifatnya? La ta'khuzuhu sinatu wa la naum, di mana Dia tidak disentuh oleh sinatu wala naum, tidak disentuh oleh rasa ngantuk apalagi tidur. Demikian juga kekuasaannya dijelaskan dalam sambungan ayat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia berkuasa, miliknya di langit dan di bumi dan di langit, di mana miliknya secara mutlak, sehingga man dzallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan dari sisinya kecuali dengan seizin Dia. Begitulah kita pahami, di mana kita yakini bahwa agama Islam sesuai dengan fitrah dilihat dari segi akidahnya, dari segi tauhidnya jelas. Dia itu memang jelas apanya, ketuhanannya jelas. Kemudian Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, syahadatnya juga jelas. Ketika bersyahadat ternapi Tuhan yang lain, banyak yang mempertuhan. Bahkan sering kita sampaikan, kalau orang-orang Quraisy ketika dia dahulunya pergi berniaga, dibawanya 4 buah batu. Untuk apa itu? Dijadikan Tuhan. Tapi tidak diterima oleh logika. Dibawanya 4 batu, yang 3 untuk tungku memasaknya, yang 1 dijadikan Tuhan. Dipilih batu yang terbaik untuk jadi Tuhan. Coba bayangkan, bisakah logika menerima? Jelas tidak bisa. Maka kita umat Islam, karena agamanya sesuai dengan fitrah ini, mesti kokoh dalam berakidah. Makanya Buya Hamka menjelaskan, inilah pantai tempat berlabuh, inilah buhul tempat bersawah. Jadi dalam masalah akidah, umat Islam harus matang, duduk konsep ketuhanan itu. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kemudian kita tengok pula Bapak Ibu jemaah, agama Islam yang diterima ini dalam fitrahnya memang menerima agama ini. Di samping akidah, kita tengok pula syariatnya. Dalam syariat juga kita temukan di mana sangat cocok dengan kebutuhan manusia. Suatu kali ada seseorang yang datang. Dia datang menemui Rasul, namanya Ummu Qais binti Mihsan. Dia datang membawa bayinya yang masih kecil, belum makan apa-apa. Dia datang kepada Rasul. Bayi itu bayi yang laki-laki. Maka kemudian bayi itu pipis di pangkuan Nabi. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul hanya meminta sedikit air saja untuk dipercikan ke pakaian Nabi yang kena pipisnya tadi. Maka bertanya sahabat, kenapa? Cukupkah dengan cara seperti itu? Dijelaskan oleh Rasul, yughsalu min baulil jariyah.
wa yandahu min baulil ghulam ma lam yat'am. Apa kata Nabi? Kalau bayi perempuan kena baju kita oleh pipisnya walaupun belum makan sesuatu, maka yughsal, dicuci. Adapun kalau bayinya laki-laki sama belum memakan sesuatu, maka bagian baju yang kena pipis tadi cukup disiram sedikit saja atau diperciki saja, malam yat'am, sebelum dia makan apapun. Kemudian orang meneliti, kita mencari kecocokan agama Islam, agama yang fitrah ini dengan kondisi kekinian. Diteliti oleh manusia, diteliti oleh para ilmuwan. Ada apa sebenarnya? Kenapa berbeda perlakuan pipis bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu dengan pipis bayi perempuan? Maka diteliti orang, ternyata pada pipis bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu selain air susu ibunya, maka kadar bakteri di pipis tersebut hanya 2% saja. Pada bayi perempuan, walaupun sama statusnya belum memakan sesuatu, maka kadar bakteri pada pipisnya mencapai 98% kadar bakterinya, bercampur dengan bakterinya, kotorannya. Bapak Ibu jemaah Allah, bulan kedua berkurang. Diteliti orang lagi, bulan kedua pipis bayi laki-laki bertambah menjadi 4% kadar bakterinya. Bayi perempuan menurun menjadi 96%. Bulan ketiga turun lagi masing-masing 2. Tentu bulan keempat selanjutnya anak bayi sudah makan sesuatu selain dari susu, sudah disapih dia. Artinya apa Bapak Ibu jemaah? Memang apa yang dilakukan oleh Rasul memang sesuai dengan fitrah manusia tadi. Hari ini diteliti orang, sedangkan Rasul dahulu tidak melalui penelitian. Kenapa? Karena wahyu turun kepada beliau seperti itu. Maka syariat tersebut memang sesuai dengan fitrah manusia itu tadi, diterima secara fitrah. Bapak Ibu jemaah, demikian juga halnya di dalam hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial, agama Islam sesuai betul dengan fitrah. Kita temukan salah satu contoh dalam berniaga umpamanya. Umat Islam diatur oleh agamanya. Bagaimana agama mengatur? Antara lain, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin itu saudara dengan mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'mini, tidak boleh bagi seorang mukmin bagaimana? Ayyabta'a ala bai'i akhihi, tidak boleh dia menawar dagangan saudaranya kalau masih dalam tawar menawar. Dia tidak boleh campur. Si A dan si B sedang tawar menawar, datang si C menawar pula. Tidak boleh dalam Islam. Kemudian wala yaktubu ala khitbati akhihi hatta yadhar. Dan juga tidak boleh dia meminang ketika si A meminang si B, tidak boleh si C datang pula meminang hatta yadhar, sehingga dia melepaskan pinangannya. Ada apa ini? Dalam masalah sosial berniaga dijaga oleh Islam rasa dan perasaan. Apa sebab? Karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan pada hakikatnya diterima. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, kembali kita kepada ayat yang tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi? Dan orang-orang yang masih menghujat terhadap agama Allah sesudah agama itu diterima, bagaimana? Sudah diterima agama baik secara fitrah, sudah kita kemukakan akidahnya lurus, kemudian dalam beribadahnya pun seperti itu, dalam berniaga atau bersosial pun seperti itu bagusnya, sudah diterima sebenarnya. Akan tetapi mereka masih menghujat. Apa kata Allah? Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Hujah mereka itu lemah. Dahadahnya artinya Bapak Ibu jemaah, goyah, tergelincir saja, tidak berpondasi yang kuat, tidak berdasar yang kuat, lemah hujahnya, tidak kuat. Hujjatuhum dahidah, hujah mereka adalah hujah yang lemah inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Artinya kalau bahasa kita menagakkan banang basah, berkilah lagi, bukan sesuai dengan argumen yang lurus, dalil yang lurus, tidak, tapi hujah mereka itu lemah. Disilahkan dengan dahidah ini posisinya lemah. Kalau kita mau bikin rumah, diadakan pondasinya, kemudian disuruh ditegakkan tiang-tiang, dia kokoh. Tapi sekarang tidak bertiang lagi, tidak berpondasi lagi, bahkan diibaratkan seperti orang yang tergelincir sehingga tidak seimbang badannya. Bapak Ibu jemaah Allah. Nah, hujah mereka itu lemah yang pertama, yang kedua wa alaihim ghadabun.
bagi mereka ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun syadid, dan bagi mereka ada azab yang sangat keras.